Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'malukum amalukum. Amalmu adalah pekerja-pekerjamu. Ta'malu amala ahli nar. Kamu beramal dengan amalnya ahli neraka. Wa tarju minallah azza wa jalla al-jinan. Tapi yang kamu inginkan dari Allah pengen surga. Kaifa tatamanna al-jannata min ghairi amali ashabil jannah. Bagaimana kamu berharap ingin mendapatkan surga tapi tidak melakukan pekerjaan-pekerjaannya orang ahli surga. Arbabul qulub fid dunya, orang-orang yang punya hati. Orang yang punya hati itu fid dunya alladzina amalu biqulubihim, yaitu orang-orang yang di dunia beramal dengan hatinya. Sahibul qulub, orang yang punya hati, ya bekerjanya dengan hatinya. La bijawarihim, bukan dengan raganya. Orang yang berjiwa bekerja dengan jiwanya, bukan dengan raganya. Fahasbu, bukan hanya raganya saja. Al-amalu bi ghairi muwata'atil qalbi isyamal. Bekerja dengan tidak selaras dengan hati, kerja apa itu? Al-mirai ya'malu bi jawarihi, orang yang suka carmuk bekerja dengan raganya. Wal mukhlisu ya'malu bi qalbihi wa jawarihi, orang yang ikhlas itu bekerja dengan jiwa dan raganya. Ini persoalannya sehari-hari kita biasa mengerjakan sesuatu yang tidak selaras dengan hati kita. Kita mengerjakan sesuatu tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan hati kita. Itu namanya bahasa sininya ngadep rai bungkur. Itu amal apa itu? Jadi ya kita bekerja tuh ya dengan jiwa dan raga kita. Jiwanya bekerja, raganya bekerja. Terus ngomongnya ya ngomong juga, bekerja juga, hatinya bekerja juga. Jadi artinya ada orang yang ngomong, kebanyakan ngomong, kerjanya kecil sedikit. Kalau banyak ngomong tanpa kerja namanya beo, kan gitu. Kalau banyak kerja tanpa ngomong namanya maling. Maling kalau kerja ngomong nggak? Jadi ngomong juga perlu, kerja juga perlu, seimbang aja lah. Tapi kalau hati ya memang harus sepenuh hati. Apapun pekerjaan yang kita lakukan, kalau tidak sepenuh hati, tidak akan pernah sempurna dan kerjanya nggak pernah benar. Kamu sembahyang yang nggak pernah sepenuh hati, jujurlah. Ngadep soten kalah belenak sih lah orang. Nah, saya ingin membangun bagaimana supaya kamu mengerjakan sesuatu seperti sholat yang sederhana. Yang sederhana seperti sholat. Bagaimana sepenuh hati? Ya sulit kalau kamu masih melihatnya sholat sebagai satu kewajiban. Baru sepenuh hati kalau kamu menyukai pekerjaan itu. Jadi kalau orang bekerja tidak sepenuh hati kan namanya enda-enda. Pura-pura semua. Bekerja sepenuh hati begini maksud saya. Kalau langit ngadep Allah, yang ngadep Allah. Rain yang ngadep, atine ngadep. Ini wajah tu wajhiya. Aku hadapkan wajahku. Lillazi fataras samawati wal ard, kepada yang mencipta langit dan bumi. Betul nggak menghadapnya? Ternyata menghadapnya hanya wajah saja, hatinya tidak menghadap. Al-mira'i ya'malu bi jawarihi. Orang yang carmuk tuh bekerja dengan raganya. Kenapa? Ya karena dia pengen dilihat. Kenapa kita penyakit ria itu merupakan penyakit yang sangat berbahaya, yang bisa menghabisi amal kita semuanya. Karena ria itu sendiri artinya penghinaan juga. Artinya tidak cukup disaksikan oleh Allah saja, tidak. Harus ada saksi lain. Tidak cukup hanya Allah yang melihat, tapi kepengen ada orang lain yang melihatnya. Berarti engkau melihat bahwa ketika disaksikan Allah tidak cukup. Itu satu. Dan kedua, maksudnya apa? Ria itu berbahaya. Karena ria itu dibalik itu dia mengharapkan sesuatu, imbalan dari orang lain, yaitu sanjung.
Imbalan sanjungan itu tidak sembarangan loh, harganya mahal. Orang mendapat sanjungan tuh masih murah geblok di kalau pengalem. Jadi nanti suatu ketika banyak orang yang di dunia merasa banyak amalnya, ketika di akhirat dibuka kitabnya kosong semuanya. Dia bertanya, ya Allah, mana amalku sudah dibayar lunas? Kapan dulu di dunia? Kapan balasannya? Lah kamu kan waktu beramal kan disanjung orang. Iya. Terus kamunya seneng nggak? Ya seneng. Ya itulah bayarannya. Jadi lunas. Ya lunas. Kan sudah dapat kesenangan. Di dunia kamu sudah mendapat kesenangan. Berarti lunas kan? Jadi kesenangan juga ya dicelengin aja sih. Jangan dihabisin di sini semua. Jadi bagi-bagi aja deh. Amal yang perlu sanjungan ini. Amal ini nggak usah perlu sanjungan. Ada gitu dibagi-bagi aja. Bisa nggak bagi-baginya? Ya itu perlu melatih juga sih. Perlu dilatih menghilangkan keinginan dilihat orang, menghilangkan keinginan disanjung orang. Terus hakikatnya kamu kan tertipu. Senang disanjung kan? Di mana letak kesenanganmu ketika disanjung? Nggak ada. Bokat cungu dapat yang kerengap konon. Barangkali congenya keluar gitu. Bokat kopoknya metu di alammu konon. Nggak jelas sesungguhnya. Saya mengerti disanjung itu senang, iya. Tapi di mana kesenangannya? Iya. Kederang-derang sampai mengeluarkan uang berjuta-juta hanya ingin sanjungan. Nah, kenikmatannya di sebelah mana? Apa di telinga, di mata, apa di perut enaknya? Masih jelas juga makan sambal goreng. Enaknya di lidah. Kalau disanjung di mana enaknya? Lah, jambu alas ya ada enaknya. Sambil megang tetek kan enak. Beri nyelapakan duit kan beli. Ada enak terasa nih. Nah kalau disanjung di mana enaknya? Lah ya itulah persoalan. Ya jadi perlu kita dievaluasi lah gitu. Oke. Lalu wal mukhlisu ya'malu biqalbihi wa jawarihi. Ya'malu biqalbihi qabla jawarihi. Bekerja dengan hatinya sebelum dengan raganya. Artinya apa yang dia kerjakan itu sudah terprogram lebih dahulu. Bukan dadak-dadakan. Tapi memang direncanakan sebelumnya. Semua pekerjaan yang kita lakukan itu tidak bisa tidak ya diprogram dulu dalam pikiran kita. Besok mau ke Jakarta. Kan sudah muncul keinginan ke Jakarta. Terus bajunya disetrika. Terus kopernya dibersihin. Terus sepatunya disemir. Ya kan begitu, duitnya dihitung, mobilnya dibersihin, bensinnya diisi full tank, olinya diganti, dan banyak lagi. Semua itu terpikir begitu, besok ke Jakarta. Secara serentak otak kita akan memerintahkan anggota badan kita untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan keberangkatan ke Jakarta kan begitu. Nggak bisa dakir itu, dadak mikir itu nggak. Mendadak-dadak gitu. Secara kebetulan kita ketemu dengan orang secara kebetulan. Tidak pernah direncanakan, ya. Kita juga sodako sering sodako secara kebetulan. Nggak niat sodako. Cuman di tengah jalan tiba-tiba ada pengemis. Ya kan? Tetapi ketika itu juga hati bergerak dulu. Loh kasihan ya. Cari uang 5.000 kasih. Jadi sebelum kita mengeluarkan uang itu kan hati kita menyuruh dulu. Itu kasih orang miskin. Tetap bagaimanapun jaraknya tidak sangat dekat sekali. Tapi tetap terpikirkan dulu, terprogram dulu. Bahwa itu ada orang miskin lagi butuh duit. Kasih dong. Hanya bedanya beberapa detik saja, beberapa menit kan gitu. Itu bedanya. Tapi ketika kamu menjadikan uang tanpa ada keinginan, tanpa ada siapa? Nah.